Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmaka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat maghrib jam yang kutas yang bagian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kemampuan pula untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa kita gunakan mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bisa kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah bukan Allah sampai halaman 122 ya. Halaman 122 hadis nomor 480. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Utsman radhiyallahu anhu qala, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza faragha min dafnil mayyit, ketika selesai min dafnil mayyiti, dari memakamkan mayit, waqafa alaihi, maka berdiri alaihi, di atas mayit tadi. Kemudian waqala, katakanlah atau ucapkanlah istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al-an yus'al. Ketika jenazah sudah dimakamkan, ya sudah rapi, kemudian kita berdiri memintakan maaf ya kepada jenazah tersebut, pada almarhumah dimintakan maaf. Was'alu lahu tasbih, dan memohon ketetapan iman Islamnya, ketetapan hatinya, ketenangan. Fa innahu an yus'al, karena sesungguhnya jenazah saat ini ya itu lagi ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Biar dosa itu terampuni ya, kemudian diberikan ketetapan oleh Allah, diberikan ketenangan dalam menghadapi pertanyaan Munkar Nakir, fitnah kubur, itu diberikan ketenangan. Karena salah satu sebab yang menghambat susahnya kita menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu ya banyaknya dosa. Bahkan sebenarnya pertanyaan itu ya sudah kita tahu sesama apa yang akan ditanyakan di dalam kubur itu nanti. Ya, bahkan ulama dulu kita sudah mengajarkan, ditanyakan siapa Tuhanmu, ya siapa, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, mana kiblatmu. Udah gampang, kita jawab itu gampang.
Namun ketika melihat malaikat munkar nakir yang begitu, masya Allah ya, bermacam-macam, kalau menghadapi orang yang banyak dosa berubah jadi galak, begitu. Kalau kepada orang soleh, sopan, sesuai dengan kondisi jenazahnya tadi. Nah itulah yang bikin orang itu gemeteran, sehingga lupa akan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh malaikat munkar nakir. Maka kita sebagai orang yang hidup, yang masih ada, kita memohon maaf, mintakan ampun untuk jenazah tersebut, ya, untuk jenazah tersebut, kemudian memberikan ketetapan, ketenangan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan kubur. Itu tujuannya. Jadi jangan langsung selesai kabur. Setelah doa bersama, kita sejenak memohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosa almarhum dan almarhum ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Gak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia juga kan. Tujuannya nanti biar kita itu banyak yang mendoakan juga. Kemudian berikanlah ketetapan jenazah ini, ya Allah, ketenangan dalam menghadapi pertanyaan munkar nakir. Kemudian wa'an Dhabrah, hadis riwayatan oleh Dhabrah bin Habib radhiyallahu anhu, ahadit tabi'in, di antara salah satu tabi'in, qala kanu yastahibbun, bahwa salah seorang tabi'in mengatakan idza suya 'alal mayyit, ketika sudah rata, alal mayyit atau sudah selesai, alal mayyit kepada mayit tersebut, qabrahu, kuburnya, makamnya sudah selesai, sudah rapi, wa sarafan nas, dan para manusia sudah mulai meninggalkan satu persatu, ya, itu dikatakan jenazah itu dalam kubur itu dengar kelopak kaki, langkah-langkah kaki itu dengar mau meninggalkan, sudah mulai sepi. Nah, langkah terakhir, orang terakhir yang ketiga, yang terakhir itu ya, ketika mau pulang, 3 langkah terakhir, malaikat sudah mulai datang tuh. Jadi seperti itu kalau dalam keterangannya, wallahu a'lam. Yang jelas pertanyaan kubur itu ada, pasti. Yang enggak percaya akan pertanyaan munkar nakir, berarti imannya diragukan. Ya. Yang enggak percaya dengan pertanyaan malaikat munkar nakir dalam kubur, berarti imannya diragukan. Nah, seperti apa modelnya? Seperti apa dia katakan, langkah terakhir penziarah, yang terakhir itu langkah ketiga pulang itu mulai datang. Nah, ketika para peziarah sudah mulai meninggalkan makam, ayo qala inda qabri, maka kita sebagai keluarga khususnya atau teman saudara bisikan, ya, di atas di sekeliling makam itu, di sekitar makam itu bisikin, ya fulan, sebutkan namanya, ya fulan, siapa yang namanya, kul, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah salatata marrat, 3 kali, biar kau diberikan ketetapan. Maksudnya kalimat la ilaha illallah ini akan menenangkan segala makan, menghilangkan segala dosa, berikan ketenangan dalam menghadapi malaikat munkar nakir. Kemudian ya fulan, kul, katakan Rabbi, ya Allah, Allah Tuhanku, wa dinil Islam, Islam agamaku, wa nabiyyi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Kemudian ditambah Quran adalah kitabku, Ka'bah adalah kiblatku. Banyak itu yang diajarkan, yang kita kenal sebagai talqin, ya, sebagai talqin. Kalau di daerah, di kampung khususnya ya, pasti itu ditalqin. Di masing-masing daerah masing-masing ada yang udah gak usah talqin, langsung doa, ada yang seperti itu. Nah, apakah ngaruh talqin ini? Kalau kita menurut hadis ini ya ada fungsi, ada faedahnya. Orang mayat itu dengar, gitu, bisikan kita itu dengar, gitu. Ya, sebagai pengingat, gitu. Talqin itu bagi yang melakukan silakan, yang enggak ya terserah, itu kan.
keyakinan masing-masing gitu. Nah, masalah boleh apa enggak kita menalkin, apakah itu termasuk ya perbuatan-perbuatan yang sia-sia apa enggak? Nah, ini buktinya sudah ada, walaupun mungkin hadisnya kurang kuat, tapi kan salah satu sahabat pernah melakukan hal tersebut untuk memberikan bantuan si jenazah yang di dalam kubur tadi agar memudahkan menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir gitu. Kemudian selanjutnya wa'an Buraidah, hadis riwayat oleh Buraidah bin Husayn al-Aslami radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitu, Rasulullah bersabda kuntu nahaitu, ya, dulu saya itu melarang ziarah kubur, untuk ziarah kubur. Dulu awal-awal Islam ya, ini melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka setelah itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, menganjurkan, bahkan ya menyunahkan, menganjurkan untuk berziarah kubur. Apa tujuannya? Fa innaha tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu adalah mengingatkan akan akhirat, mengingatkan kematian. Makin sering berziarah kubur, ya udah, berarti kita akan sering beribadah, semangat untuk beribadah, begitu. Ya, ingat gitu loh. Setidaknya kita akan berpikir 2 kali untuk melakukan kemaksiatan. Ketika kita lihat, maka sering lihat, maka hati kita itu semakin lulu, begitu. Ya, fa innahu tudzakirul akhirah, karena berziarah itu mengingatkan akhirat. Kemudian zada Ibnu Majah menambahkan min hadis Ibnu Mas'ud, dari jalur hadis Ibnu Mas'ud, wa tuzahidu fid dunya, ziarah kubur itu untuk zuhud kita kepada dunia. Jadi agar tidak terlalu cinta banget lah sama dunia itu, karena ada yang lebih penting daripada dunia, yaitu akhirat. Boleh, nggak ada larangan, bahkan kita sebagai muslim kalau bisa wajib kaya gitu ya, itu. Tapi jangan sampai kekayaan itu melupakan akhirat kita gitu loh, itu. Bahkan ulama-ulama banyak, ulama yang kaya raya banyak begitu. Justru ulama itu sebelum berdakwah seharusnya kaya dulu sebelum berdakwah, karena kalau nggak kaya nanti dakwahnya, ya mohon maaf, pasti ada bau-bau komersil. Nanti dibikin apa ya bikin mata pencarian gitu dakwahnya. Emang orang butuh duit. Maka ulama dulu itu kalau jadi kata-kata guru saya gitu, kalau kamu jadi kiai, kamu harus punya pekerjaan, punya apalah. Ya, jangan hanya mengandalkan dakwah untuk aja begitu. Kiai itu harus punya apalah, harus punya usaha apa, punya pekerjaan tetap apalah gitu, untuk mata pencarian. Nah, untuk dakwah ini benar-benar kalau bisa billah begitu. Itu pentingnya kita itu zuhud ya, zuhud akan dunia. Nah, salah satu kita bisa zuhud itu banyaknya kita berziarah. Iya ya, buat apa saya nyari dunia terus? Nantinya saya nggak bawa 1% pun, 1 rupiah pun, 1 peser pun saya nggak bawa. Meninggal sama, kuburannya ukurannya sama, semua sama, gelap gak ada lampu. Kalau saya terbuai dengan dunia saya, wah rugi besar saya. Dunia tetap kita cari, tapi dengan dunia itu kita bangun kubur kita, akhirat kita dengan dunia kita. Dengan cara apa? Berbuat baik dengan dunia kita, sedekah apa, ya itu salah satunya.
Yang jelas zuhud itu bukan total meninggalkan dunia, bukan. Tapi zuhud itu ya macam-macam sih orang ulama mendefinisikan itu macam-macam. Tapi saya pribadi lebih setuju zuhud itu boleh, senang dunia itu boleh, tapi jangan dunia itu sampai mengalahkan akhirat kita. Itu yang tidak diperbolehkan. Begitu. Boleh kita cinta dunia, mengejar dunia boleh, ya tapi jangan mengalahkan ya dunia itu akan akhirat kita, itu yang terpenting. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah semoga Allah ridha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat bagi peziarah wanita. Maka wanita nggak boleh berziarah dulu. Ya, ini salah satu alasannya karena ziarah itu perempuan itu lemah, itu gampang nangis, bahkan nggak kontrol nangisnya, teriak-teriak, menjerit-jerit gitu kan. Itu yang tidak diperbolehkan, yang ditakutkan oleh Rasulullah. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihah. Rasul melaknat an-naihah. Naihah itu meratapi sampai berlarut-larut. Ya. Wal mustami'ah, bahkan sengaja mendengarkan suaranya yang paling dikenceng-kencengin. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Rasulullah benci akan hal itu. Karena apa? Menandakan tidak ikhlasnya akan sesuatu yang milik Allah, yang akan kembali kepada Allah. Ya, berarti kita tidak ikhlas. Memang ya berat ditinggal sesuatu yang kita cintai, itu memang berat. Kita ikhlas itu berat. Ya, kita harus paham benar bahwa semua itu hanya milik Allah. Selanjutnya wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qala Rasulullah, dari Ummi Atiyah bahwasanya Ummi Atiyah berkata, aqada alaina, mengambil janji kepada kita, siapa baginda Rasulullah SAW, Allah yanuha, untuk tidak meratapi kematian, ya, meratapi keluarga yang meninggalkan kita. Itu kepada Ummi Atiyah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayatkan Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, an Nabi, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu yu'adzabu, bahwa mayit itu yu'adzab, disiksa, fi qabrihi, di dalam kuburnya, bima niha alaihi, disebabkan ratapan keluarganya. Jadi awas nih, ya, ini mutafakun alaih loh, hadisnya mutafakun alaih. Jadi salah satu sebab disiksanya jenazah mayit almarhumah itu gara-gara ratapan kita. Gara-gara ratapan kita ini, al-mayyitu yu'adzib, disiksa fi qabrihi, di dalam kuburnya, bima niha alaihi, disebabkan ratapan keluarganya yang diberikan kepada si jenazah, terus ditaksir terus sampai, ya, itu ya. Kita sekedar sedihnya boleh, jangan sampai berlarut-larut. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala syahidtu bintan, saya menyaksikan, Anas ya, sahabat Anas pernah menyaksikan baginda Rasulullah SAW ketika ditinggal putrinya Bintan. Ini disebutkan Ummi Kulsum ketika meninggal, ya. Di dalam syarah, di bawah itu disebutkan Bintan itu Ummi Kulsum. Ketika putri baginda Rasul meninggal, Rasulullah SAW jalisun,
Rasulullah duduk idal qabri di samping kuburnya. Fara'aitu, maka Anas bin Malik melihat ainaihi, mata baginda Rasul, tatma'ani, meneteskan air mata, nangis. Ini wajar kita ditinggal. Rasulullah aja meneteskan air mata ketika ditinggal putri kesayangannya, begitu ya. Nah kita ya udah, kalau ditinggal ya sedih, malu, tapi jangan sampai berlarut-larut kemudian, apalagi sampai keluar suaranya kencang, nangisnya itu biasanya. Itu kalau perempuan biasanya begitu ya, kencang nangisnya sampai terdengar gitu. Ya netes, nangis itu sudah maklum, wajar, manusiawi, sedih lah ditinggal orang yang dicintainya. Wa Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan berarti masih bolehlah menangis asal sewajarnya, ya jangan sampai berlebihan. La tadfinu mautakum bil laili illa an tata'atna illa an tatarru. Jangan engkau makamkan jenazah orang yang meninggal di antara kalian bil laili, di malam hari, illa an tatarru, kecuali ada uzur, ada kecuali darurat, terpaksa harus malam hari. Namun hadis ini ditasbih lagi, zajara ayyukbar, wa asluhu fil muslim zajara ayyukbar rajul, ya, melarang untuk ayyukbar, memakamkan, rajulu, bagi seorang lelaki dilaili, untuk di malam hari, hatta yusalla alaihi, sampai jenazah itu disolati. Kalau sudah disolati ya nggak apa-apa malam-malam. Begitu. Pokoknya udah malam, nanti besok kelamaan, meninggal habis maghrib, habis isya, sudahlah malam ini aja kita makamin. Besok pagi nanti kita pada kerja, pokok ini malah ada yang ini, udahlah malam ini kita selesaikan lebih cepat lebih baik gitu. Yang kemarin kan sudah saya jelaskan di hadis itu ya, jenazah itu lebih cepat lebih baik. Masih kuat hadis yang kemarin gitu. Ini kecuali ada uzur, ya nggak apa-apa. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala lamma jaa nahyu Ja'far hina qutila, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada berita Ja'far meninggal, ya, qutila, qala Rasulullah sallallahu, terbunuh di dalam peperangan, ya, maka isna'u ila Ja'far, perintah baginda Rasul, buatlah untuk keluarga Ja'far ta'aman, makanan. Faqad atahum, ya, karena keluarga Ja'far ini benar-benar telah mendatangkan kedatangan kesibuk. Dia benar-benar sibuk, gak sempat untuk menyiapkan makanan karena mengurus jenazahnya ini keluarganya, sehingga bikin makanan gak kepikir. Maka kita sebagai keluarganya, sebagai temannya, ya boleh. Nah inilah yang dipakai ketika lagi menyiapkan jenazah untuk memandikan, mensolatkan, ya, memakamkan. Itu biasanya kalau di daerah-daerah itu ada makan. Sebelum berangkat itu ada makan, ditaruh di bambu, anyaman bambu itu. Karena kan apa ya, tetap semua itu kan tamu, mungkin salah satunya itu bertujuan itu. Ini nggak harus, cuman ini salah satu, ya mungkin daerah itu mengamalkan ini isna'u li ali Ja'far ta'aman, karena keluarga Ja'far lagi sibuk ngurus jenazahnya. Adalah tamu itu kasih minum, minimal minum apa, kasih minuman apa gitulah ya, karena kan saking banyaknya orang datang sehingga keluarganya sendiri gak sempat ya memperhatikan, menjamu tamu-tamu itu. Nah kita sebagai saudaranya, keluarganya yang tanggap hal itu gitu. Nah selanjutnya wa Sulaiman idza raja'u
Kita lagi. Wa an Sulaiman bin Buraidah an Abi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza raja'u. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika idza kharaju, ya, ketika kita keluar idza ilal maqabir, mau masuk mau keluar gitu, ayyakul assalamualaikum ya ahlan dia, mengucapkan salam ya assalamualaikum ya ahlan dia, minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakum afiyah. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul ya kalian. Nas'alullah, memohon kepada Allah, lana bagi kami, walakum bagi kalian semua, ahli kubur itu al-afiyah, keselamatan atau ampunan gitu. Kemudian wa ani bin Umar radhiyallahu anhu, kemudian hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburil Madinah, Rasulullah berjalan ya di makam Madinah, fa'aqbala, kemudian Rasulullah menghadap ya ke makam itu, biwajhi, dengan wajah beliau itu, faqala assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil afar. Ya yaghfirullah, semoga Allah mengampuni kita, walakum, dan kalian semua ahli kubur, antum salafuna, kalian mendahului kami, wa nahnu bil asar, dan kami akan menyusul kalian. Jadi salam, walaupun gak ada jawaban kita tetap salam. Kalau kita salam di kubur butuh jawaban gak? Hah? Ya orang butuh jawabannya. Dan jawab salam wajib, bukan dijawab sih, diem aja gitu. Giliran dijawab malah lari. Intinya pokoknya kita di makam itu salam, tahu, yakin tahu, semua tahu, makam kita ada salam itu tahu, begitu. Dan orang yang meninggal itu juga bisa mendoakan kita, gitu. Itu sudah pembahasannya sudah kemarin. Ya, maka walaupun kita lewat ada makam, assalamualaikum, kita di dalam hati, assalamualaikum wahai radiyah, gitu aja. Pokoknya kita salam, minimal mendoakan juga, begitu. Terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah anha, semoga Allah meridai beliau, qalat, berkata Sayyidina Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu amwat, jangan engkau caci maki ya seorang yang sudah meninggal, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal di antara kalian itu benar-benar sudah mendapatkan apa yang telah dia perbuat. Udah, jangan dicaci maki, dia maksiat, biarin, udah dapat balasannya. Mentang-mentang dia ahli maksiat, pernah ini dicaci maki, mampus pokoknya udah bikin ribet aja di kampung, udah mati mau dicaci kayak gitu. Gak usah, udah dapat balasannya gitu ya. Itu gak boleh, Rasulullah melarang tasubul amwat, mencaci maki. Awas kalau aib jenazah, aib orang yang sudah meninggal diungkit lagi, disebut lagi, kebaikan kita ditransfer kepada jenazahnya, kebaikan kita diambil. Kalau kita gak punya kebaikan, habis kebaikan kita umpamanya. Orang yang ngomongin aibnya jenazah itu, jenazah orang yang meninggal, udah gak ada kebaikan kita, maka keburukan jenazah, dosanya mayat itu ditimpakan kepada kita. Gitu. Orang yang sudah meninggal malah repot loh Pak, kita gak bisa minta maaf. Orang udah meninggal, kalau kita ngomongin aib orang yang masih hidup, masih ada kesempatan kita minta maaf. Nah kalau udah yang udah meninggal, gimana minta maafnya gitu ya. Jadi lebih bahaya. Hati-hati kita mengungkit aib, ya, mengungkit aib orang-orang yang sudah meninggal, walaupun itu seorang koruptor, seorang ahli maksiat, pembunuh, biarin apa.
itu sudah mendapat balasannya sendiri, kita nggak usah ikut-ikut itu. Gitu. Qad afdhau ila ma qaddam. Kata baginda Rasul begitu. Udah, dia sudah mendapatkan balasannya atas apa perbuatan yang telah diperbuat di muka bumi. Nah, kemudian warawahu Tirmizi, Imam Tirmizi tadi kan dari Rawal Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ainal Mughirah nahnu lakin qala, menambahkan fatudul ahya, menyakiti orang yang masih hidup, keluarganya. Kalau aibnya keluarga yang meninggal itu disebut-sebut lagi, keluarganya pasti marah juga, pasti sakit hatinya gitu. Udah meninggal disebut-sebut aja udah gitu. Pasti gitu. Ya itu menyakiti orang keluarganya yang masih hidup. Kalau sampai terdengar gitu loh Pak, ya jadi sudah meninggal ya udah tutup bukunya, jangan dibutuhin lagi. Biar Allah udah ada balasannya masing-masing, kita nggak usah mungkin, nggak usah dimampus-mampusin juga dia. Kalau memang nggak baik ya udah dapat sendiri balasannya. Lebih baik kita doakan, karena semua orang itu punya dosa, punya kesalahan. Semoga dengan kita mendoakannya Allah juga ampuni dosa kita, itu tujuannya. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak Rahmat? Ya, kita tutup. Ya, Pak Rahmat coba. Ya. Assalamualaikum. Maksudnya pertanyaan kubur, mulut kita diuji nggak bisa jawab. Iya, betul. Baik, Pak Rahmat. Baik. Jadi betul, bukan ilmu yang kita, maksudnya hafalan yang kita hafal saat ini yang nanti akan menjawab di kubur. Amal, betul amal. Nah amal itu kan yang dilakukan siapa amal? Mata kalau membaca Quran amal, matanya akan menjawab. Siapa? Langsung matanya menjawab. Dalam ketika masih hidup saya bersaksi ini buat baca Quran, buat niat-niat yang baik. Nah, dia akan ikut menyaksikan dan menjawab pertanyaan malaikat bukan akhir itu. Tangan yang biasa buat kebaikan, semuanya yang buat kebaikan itu akan bersaksi, turut menjawab pertanyaan malaikat bukan. Mulutnya sering buat ngaji, dia akan menjawab juga, gitu. Jadi betul pada intinya amal lah yang akan menjawab. Amal itu yang akan menjawab. Kita sering amalin al-mulki, al-mulnya ini akan menjawab gitu. Jadi betul amal beramal. Kalau masalah tangannya, kalau amal tangan kan bisa beramal. Kalau tangannya sering beramal ya tangannya yang menghakimi. Kakinya apa semuanya anggota badan yang beramal. Hatinya kalau sering buat hatinya buat zikir terus sama Allah, ingat sama Allah gitu kan. Nah, itu jadi betul amal itu yang akan nantinya akan menjawab gitu. Kalau kita sering zikir ya mulut kita yang akan buat zikir itu yang akan menjawab begitu. Bukan hafalan saat ini. Kita nggak usah beramal dah, yang penting hafal. Kita hafalin aja pertanyaannya apa aja nanti. Itu nggak bisa akan jawab kalau memang kita amalnya tidak mencukupi, karena melihat malaikat aja udah gemeteran sendiri. Blank, nggak usah blank, semuanya blank, nggak hafal sama sekali. Maka amal itulah yang akan mewakili banget gitu. Nah amal itu kan bisa diperbuat mata, bisa bertangan, bisa diperbuat kaki, semuanya bisa berbuat amal kan. Begitu. Baik, tadi satu lagi ya. Ya, baik. Ini tanyaan ya bagus. Jadi ada jenazah yang dia pakai azan, ada yang nggak pakai azan. Ketika dimakamin langsung kubur. Ada yang diazan dulu bahkan plus koma. Bahkan ada yang komat bukan komat di sholat tapi
ila yaumil qiyamah. Qad qamati ila yaumil qiyamah. Qad qamat ila yaumil qiyamah. Bukan qad qamati sholat, tapi qad qamat ila yaumil qiyamah. Ada yang begitu komatnya. Nah, itu macam-macam. Yang jelas ya, yang mau diazanin ya silahkan. Yang nggak mau diazanin ya silahkan. Karena ketika lahir diazanin, ketika dia udah terakhir di makamnya ini, dia udah mau meninggalkan dunia, terakhir dia biar dengar kalimat Allah, lafal Allah. Itu salah satu tujuannya seperti itu. Ya, terakhir nih mau dimakamin, mau dikuburin, tanah itu mau diturunin ya. Nah, dia diazanin biar mendengarkan kalimat lafal-lafal Allah. Begitu. Bagi yang tidak diazanin ya nggak apa-apa, terserah, itu masing-masing. Nah, yang benar mana? Kalau benar-benar dua-duanya. Yang nggak diazanin ya monggo, yang diazanin ya silahkan, begitu. Itu masing-masing. Nah, kita nggak bisa maksudnya, apa diazanin ini? Kalau udah meninggal kok mau diazanin, gitu. Sebenarnya yang ketika orang lahir juga emang paham anak kecil diazanin, gitu. Sama kayak jenazah itu sebenarnya nggak paham, tapi mendengar apa yang kita ucap, gitu. Mendengar apa yang kita ucap. Setidaknya dia terakhir melihat dunia, mau dikubur, ya, mau ditumpah dengan tanah, itu dia kalimat lafal Allah itu. Oke, udah mau isya, tutup Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukri Muhammadin wa fi masjidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban sirran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna istiqamah wal khatimah. Allahumma ij'alna khairan kalamina min ad-dunya bid-da'i ajalina qawla la ilaha illallah hamdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.